Sebelum video ini aku mulai, aku mau mengucapkan selamat dulu pada kalian atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah dan telah diterima di sekolah menengah atas atau sederajat. Oke, siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif atau unsur mutlak berdirinya sebuah negara. Selain rakyat dan wilayah, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti luas, pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang bertugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga kementerian non-kementerian. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya kita bahas kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara. Apa saja kekuasaan negara itu? Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, pendapat John Locke ini disempurnakan oleh seorang tokoh bernama Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan juga dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedang kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurna dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketika kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Lalu bagaimana konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau secara otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.
Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu dengan yang lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Nah, mekanisme pembagian itu banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk di negara kita, di negara Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut di negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sama atau yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kini menjadi 6 kekuasaan negara.